Jadi Islam itu ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Ya. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, sebenarnya khilafah itu ujung. Yang dasar atau pokok itu bahwa kita berangkatnya itu dari keimanan. Ya, itu yang pokok, itu yang pondasi. Bahwa kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu yang kita ucapkan ketika ada musibah, termasuk meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, bahwa sesungguhnya kami ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya, maksudnya kepada Allah, rajiun, semuanya dikembalikan. Dan tadi itu, jadi kita tuh dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan misi hidup kita di dunia ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu mencakup segala hal kalau dalam Islam. Kita nyuci pakaian ibadah, menyimpuni rumah ibadah, menjamu tamu ibadah, silaturahim ibadah. Semua hal dalam hidup kita 24 jam itu ibadah. Karena agar supaya ibadah itu sesuai dengan yang diingini pencipta manusia, maka lalu Allah menurunkan guidance, panduan, yakni Al-Quran. Al-Quran ini kan lafzan wa ma'nan minallah, lafaznya maknanya dari Allah. Tidak cukup itu, Allah kemudian turunkan Al-Hadis, As-Sunnah, yang mana lafzan minar Rasul wa ma'nan minallah, lafaznya dari Rasul tapi maknanya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Nabi itu nggak ngomong ikuti hawa nafsu beliau, keinginan beliau, tapi itu wahyu Allah. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita bedah itu terkait dengan aturan hidup manusia, itu kalau kita klasifikasikan itu ada 3 klasifikasi. Ada yang istilahnya itu jadi Islam itu ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi. Jadi Islam itu yang pertama untuk mengatur hubungan kita dengan Allah. Maka di sana ada akidah, ada tauhid, ada keyakinan, ada i'tiqad, ada ibadah mahdhah, puasa, salat, zakat, haji. Kebetulan saya ada nulis buku fikih umrah. Nanti saya hadiahi satu-satu. Ya, mudah-mudahan bisa segera berangkat umrah. Yang sudah berangkat mudah-mudahan berangkat lagi gitu. Tolong diingatkan nanti kalau ana lupa ya. Kitabnya siap sudah. Kemudian yang kedua ada dimensi hubungan dengan diri sendiri, yakni mencakup makanan, minuman, kemudian pakaian, apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai, apa yang termasuk aurat, mana yang harus ditutup, mana yang boleh dibuka, termasuk akhlak, ikhlas, tawadhu, kemudian rendah hati, dermawan, dan seterusnya. Itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi mencakup pakaian, makanan, minuman, akhlak. Nah, dan yang ketiga adalah ada tanzimul insan bi ghairihi min bani Adam. Ya, untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, manusia dan manusia yang lain ini mencakup muamalah, kemudian ukubah, termasuk siasah. Muamalah soal berjual beli, gimana jual beli yang sah, tidak batil, syarat penjual bagaimana, syarat pembeli, syarat barang yang diperjualbelikan, ijab wa qabul itu bagaimana. Termasuk akad nikah, itu para ulama sebutkan sebagian masuk dalam bab muamalah. Ketika manusia berinteraksi, bermuamalah, ada persoalan, ada perselisihan, lalu kemudian dibuktikan, nanti dalam Islam ada namanya hukum pembuktian, ahkamul bayyinat fil Islam. Jika terbukti seseorang bersalah, maka disanksi. Maka ada nanti nizamul uqubat fil Islam, ya, sistem sanksi dalam Islam. Nah, jadi sedemikian lengkapnya Islam itu. Jadi muamalah, uqubah. Nah, cuma persoalannya termasuk kemudian siasah. Nah, siasah ini fungsinya apa? Supaya memastikan orang kalau dalam konteks akidah tadi terjaga akidahnya. Maka dalam maqasidus syariah ada istilah hifzuddin.
menjaga agama. Dan di antara hifzuddin, menjaga agama itu orang tidak boleh keluar masuk dalam Islam. Orang memang tidak dipaksa untuk masuk dalam Islam, nggak boleh dipaksa, haram, la ikraha fiddin. Tapi begitu orang masuk Islam, orang nggak boleh segampang-gampang, sekonyong-konyong pengen keluar dari Islam. Maka ada aturan. Aturannya adalah man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari Islam, hukumannya bunuh. Setelah dia diminta bertaubat. Istilahnya istitabah. Kalau setelah diminta bertobat, dinasihati, dijelaskan tentang ngerinya siksa neraka, kok tetap dia murtad, baru dibunuh. Nah, pertanyaannya siapa yang akan menyangsi orang yang murtad ini? Nah, disinilah perlu sistem siasah. Nah, Islam punya aturannya. Demikian pula kalau orang malas sholat misalkan. Kalau orang itu kan nggak sholat ada dua kemungkinan. Satu malas, dua meyakini tidak wajib. Nah, kalau tidak meyakini tidak wajib, itu para ulama sebutkan ini berarti soal hati. Dia meyakini sesuatu yang sebenarnya wajib, dia yakini tidak wajib. Sesuatu yang ma'lumun minad din bidarurah, dia ingkari kewajibannya. Nah, orang seperti ini disebut kafir, terkategori kafir. Maka suruh taubat. Kalau nggak taubat, ya sama seperti orang murtad statusnya. Tapi kalau orang nggak sholat karena malas-malasan saja, yang nggak sholat karena malas-malasan, ya disuruh taubat juga. Nggak mau tobat disanksi. Gimana kalau menurut Imam salah satu ulama mazhab Syafi'i, ya, Imam Al-Muzani, sanksinya itu dipenjara 3 bulan. Nah, pertanyaannya siapa kemudian yang akan memenjara itu? Siapa yang punya penjara? Siapa yang punya sipir? Tidak lain adalah negara. Nah, ini berarti terkait dengan sistem siasah. Kemudian ini hubungan diri sendiri dengan Tuhannya. Kemudian hubungan diri sendiri dengan dirinya sendiri. Masalah pakaian misalkan. Islam mengatur kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ada yang mengatakan telapak kaki itu bukan aurat. Ada mazhab Hanafi. Tapi jumhur mengatakan seluruh tubuh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya selain wajah dan telapak tangan itu aurat. Nah, berarti kalau ada perempuan keluar rumah itu berarti melanggar syariah. Ya kan, melanggar syariah. Lalu kalau melanggar syariah ada sanksinya? Tidak ada. Nanti dalam Nizamul Uqubat dia masuk dalam bab ta'zir. Ya, sanksi atas pelanggaran yang tidak disebutkan oleh nas jenis sanksinya. Jadi uqubat itu ada hudud, namanya ada jinayat, ada ta'zir, ada mukhalafat. Ini masuk dalam bab ta'zir. Nah, sehingga lalu siapa yang akan menyangsi kalau orang itu keluar rumah mengumbar auratnya atau bahkan pornografi, porno aksi? Perlu negara lagi, ya kan begitu. Dan seterusnya, jual beli, sanksi. Nah, disitulah kemudian ada sistem siasah. Nah, sistem siasah dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, syarah hadis khususnya ya, syarah hadis, kemudian kitab-kitab tafsir, itu para ulama sebutkan dengan istilah imamah, atau disebut juga khilafah, atau disebut juga imaratul mu'minin. Nah, jadi keberadaan khilafah, imamah atau imaratul mu'minin sebenarnya dia adalah fungsinya untuk tatbiqus syariah, menerapkan syariah. Di mana penerapan syariah itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Suatu ketika pernah di zaman Nabi ada Zubair bin Awam itu berdebat dengan seorang laki-laki Ansor soal pembagian distribusi air. Akhirnya karena berselisih datanglah keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memutuskan pada dua orang yang berselisih ini, alirkan air itu ke kebunmu wahai Zubair sampai mata kaki, kemudian setelah itu alirkan ke tetanggamu, karena posisi tetangga Zubair ini di bawah, jadi kan wajar kalau begitu. Nah, rupanya laki-laki ini menganggap itu putusan yang tidak adil, karena kebetulan Zubair ini sepupu sekali, sepupunya Rasul. Dia menuduh Nabi tidak adil, lalu merah wajah beliau. Jadi Nabi itu kalau dicaci dirinya beliau sabar. Tapi kalau berkaitan dengan kenabian, terkait dengan risalah, menganggap Nabi tidak adil itu kan berarti syariat tidak adil. Ya kan begitu? Merah wajah beliau. Itu tanda beliau menahan marah. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surat An-Nisa ayat 65. Jadi kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Pada hakikatnya tidak sempurna iman di antara kalian itu hingga menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai penentu.
ya, fima syajara bainahum, atas apapun yang mereka perselisihkan, atas apapun persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada perasaan berat di hati mereka. Jadi zahirnya taat, batinnya taat, ya, batinnya itu ringan melakukan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, lalu mereka menerima dengan taslim, dengan ketundukan, dengan sebenar-benarnya tunduk. Jadi dalam ayat ini disebutkan fala wa rabbika la yu'minuna. Jadi tidak sempurna iman. Kalau di tafsir itu disebut kamalul iman, bukan berarti tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Artinya sebenarnya penerapan syariah di bidang muamalah, di bidang iktisadiyah, tarbiyah, tadi akhlak, termasuk ibadah, itu bagian dari konsekuensi keimanan. Itu yang paling penting menurut ulun yang perlu ulun sampaikan. Jadi kalau kami selama ini kenceng kok pengen syariah, itu karena konsekuensi iman. Itu yang paling mendasar, konsekuensi iman kita. Dan terkait dengan khilafah, satu ulun perlu sampaikan, khilafah itu sendiri bagian dari syariah itu. Ya, bagian dari syariah itu. Ketika kita setuju syariah, maka semestinya kita juga akan setuju dengan khilafah. Konsekuensinya. Kalau dalam orang matematika menyebutkan subset, itu himpunan bagian. Ya, kalau sudah semuanya diterima, berarti bagian-bagian yang ada dalam bilangan itu akan kita terima. Itu poin pertama. Yang kedua, khilafah itu menjadi thariqah, ya, metode baku agar syariah itu bisa ditegakkan. Tadi orang yang murtad dihukum. Siapa yang menghukum? Harus negara. Dalam syariah ada ketentuan nggak boleh kepala sekolah, pimpinan ormas, ya, ketua RT misalkan membunuh orang yang murtad. Mencuri potong tangan itu tidak boleh, kiai yang potong tangan itu nggak boleh, harus sultan, itu disebutkan dalam banyak kitab. Nah, berarti keberadaan sultan itu menjadi sesuatu penyempurna sebuah kewajiban. Penerapan syariah itu wajib, sementara penerapan syariah itu diperlukan negara, diperlukan kekuasaan, diperlukan sultan. Maka sultan itu posisinya menjadi wajib, karena dia menjadi sarana tersempurnakannya, terlaksanakannya sebuah kewajiban, yakni syariah. Sarananya juga wajib. Pun? Sarananya menjadi wajib. Kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban karena sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Nah, begitu. Nah, itulah mengapa kok kami ini menyuarakan terus. Bukan berarti kita ini sedang merongrong penguasa, bukan berarti sedang menangguk di air keruh di zaman pandemi begini, orang sibuk cari hidup, untuk hidup saja susah. Kenapa kok justru ini ngotot nyampaikan khilafah? Nah, justru kita ingin menawarkan solusi. Ya. Jadi yang ini kan masalah sudut pandang. Kenapa HTI dibubarkan? Kemarin dicabut BHP-nya, dipersekusi di banyak tempat. Ini kan soal persepsi. Karena di sana menganggap kita ini merongrong negara. Sementara kita menganggap kita ini menawarkan solusi bagi negara. Nah, ini beda perspektif saja. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu, ngobrol begini. Kita nggak ada, saya tidak sedang hipnotis pian. Air itu nggak ada apa-apanya. Ya, itu nggak ada apa-apanya, silahkan dinikmati saja. Ini murni kita dialog pemikiran. Kalau diterima, alhamdulillah. Belum diterima, kita diskusi lagi, begitu aja. Nggak ada paksaan. Jadi, hatta kalau misalnya ada pertanyaan, nanti akan berdarah-darah, akan kudeta, segala macam. Kami katakan, kalau Indonesia ini berdiri atas kesepakatan para pendiri bangsa, maka khilafah itu juga akan berdiri dengan kesepakatan. Ketika tidak sepakat, ya nanti dulu. Tapi kalau sudah kita sepakat, ayo sama-sama. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah solusi bagi negeri ini.